para pembelajar yang bersemangat, kita tiba pada segmen yang kelima dari modul yang pertama. Di sini kita berada dalam pembahasan mengenai industri hidrografi. Selain bekerja untuk otoritas, diplomasi, ada industri bagi hidrografi ini. Sebagian besar industri dalam hidrografi adalah service business yang melayani produk-produk antara di dalam mata rantai industri. Jadi pengguna produk hidrografi dalam industri ini adalah industri-industri yang ada dalam mata rantai yang berikutnya dalam sebuah struktur perindustrian. Nah, khusus untuk hidrografi, bisnis yang menarik adalah bisnis survei di laut. Bisnis ini tumbuh selama 3 tahun terakhir dalam pemantauan yang disajikan di dalam video ini, tahun 2016, 2017, dan 2018. Ketika video ini dibuat, data dari tahun 2019 masih sedang diolah. Kita bisa melihat di situ ada 35 juta dolar Amerika nilai dari bisnis hidrografi di Indonesia. Kemana pangsa uang dari industri sebesar itu? Sebagian besar lari ke logistik, terutama wahana apung. Karena mau tidak mau pekerjaan hidrografi dilakukan dari permukaan laut. Sekitar 30%-nya itu lari ke teknologi. Seperti sudah pernah diuraikan di segmen sebelumnya, teknologi yang penting bagi hidrografi adalah teknologi penentuan posisi, teknologi sensor-sensor bawah air, dan perangkat-perangkat lunak. Teknologi ini mengambil sekitar sepertiga dari pangsa industri hidrografi. Sisanya 20%-nya adalah untuk personil. Perusahaan-perusahaan yang bergerak di dalam industri hidrografi tidak banyak. Di Indonesia boleh dikata hanya beberapa belas perusahaan hidrografi saja. Mereka punya kompetensi utama penentuan posisi dan batimetri. Kita akan bicara lagi mengenai batimetri nanti. Nah, selain itu, mereka juga biasanya dilengkapi dengan spesialisasi dalam kompetensi mereka. Sebuah perusahaan hidrografi biasanya pasti bisa melakukan penentuan posisi dan dapat melakukan pemetaan batimetri. Nah, mereka biasanya memperkuat diri dengan salah satu di antara spesialisasi, misalnya geoteknik. Yang dimaksud geoteknik adalah survei geoteknik di laut, survei geofisik, survei seismik, dan pengoperasian wahana-wahana bawah laut, seperti yang diperlihatkan di sini, robot bawah air. Jenis-jenis layanan yang disajikan oleh perusahaan-perusahaan hidrografi banyak didasarkan pada penentuan posisi. Penentuan posisi di laut dapat melakukan banyak sekali hal, memindahkan anjungan, menempatkan kabel pipa laut, memandu pemeriksaan, perbaikan dan pemeliharaan bangunan-bangunan bawah laut, survei seismik, survei geofisik, survei oceanografi, dan survei dengan bantuan remotely operated vehicle. Hampir semua pekerjaan hidrografi membutuhkan penentuan posisi. Bahkan ada perusahaan yang hanya melayani penentuan posisi. Lebih jauh dari sini, perusahaan-perusahaan itu juga dilengkapi dengan kemampuan untuk melakukan survei batimetri. Untuk tujuan pemetaan, untuk tujuan konstruksi pantai, konstruksi lepas pantai, survei setelah konstruksi,
pengerukan dan reklamasi. Batimetri membutuhkan tambahan teknologi berupa sensor bawah air. Yang paling rumit dari pekerjaan hidrografi adalah pemetaan laut atau charting di sini disebutnya. Karena dalam pekerjaan bernavigasi ada banyak sekali informasi yang ditambahkan dalam produk hidrografi. Itulah sebabnya kenapa pekerjaan charting membuat peta laut ini diambil alih oleh negara-negara pantai mengamanahkan pekerjaan ini kepada otoritas nasional karena mahal memang dan rumit. Sebaliknya, perusahaan-perusahaan komersial banyak yang punya kompetensi di penentuan posisi. Struktur bisnisnya cukup sederhana. Biasanya sebuah perusahaan survei dia mengumpulkan sumber daya, menghimpun sumber daya secara internal atau mengadakannya dari pemasok-pemasok. Mereka biasanya berkonsentrasi untuk merekrut orang-orang yang terlatih biasanya tumbuh di perusahaan-perusahaan ini. Jadi orang-orang, personil survei hidrografi adalah aset penting di dalam bisnis. Lalu siapa pemasok-pemasoknya? Ada 2 pemasok penting, yaitu pemasok teknologi yang hampir 30% dibelanjakan untuk itu, dan pemasok anjungan kerja atau wahana apung, dalam hal ini kapal atau perahu-perahu. Untuk pekerjaan-pekerjaan yang lebih spesifik, ada juga perusahaan-perusahaan yang spesialis, misalnya perusahaan geoteknik, perusahaan mid-ocean, perusahaan ROV, dan seterusnya. Seperti ini kira-kira gambarannya, bagaimana struktur bisnis itu bekerja. Menutup segmen ini, saya berikan ilustrasi bagaimana industri ini tumbuh. Sebagaimana pernah disinggung pada bagian sebelumnya, bahwa industri hidrografi sangat bergantung pada kegiatan eksploitasi energi di laut. Itulah sebabnya tidak heran harga minyak mengendalikan pertumbuhan dari industri hidrografi ini. Di sini saya perlihatkan bahwa tahun 2005 itu banyak sekali perusahaan-perusahaan hidrografi lahir di Indonesia. Itu adalah pada saat harga minyak sedang naik membumbung tinggi. Sempat mengalami kejatuhan tahun 2008 dan kejatuhan kedua tahun 2014-2015. Itu harga minyak yang terendah. Tidak akan pernah sebaik dulu lagi, tapi banyak pengamat merasa optimis bahwa harga minyak akan terus naik. Saat video ini dibuat, harga minyak sedang jatuh karena adanya pandemi. Tapi jangan lupa bahwa suatu hari nanti energi dari laut tetap akan menjadi 3 besar industri maritim, walaupun bukan yang pertama, karena yang pertama sudah diambil oleh pelayaran. Demikianlah segmen ini saya akhiri. Semoga bermanfaat.